Halo YouTube, kenalin aku Echa. Di video kali ini aku bakal jelasin cara dan pengalaman aku kirim dokumen lewat EMS Pos Indonesia untuk aplikasi beasiswa GKS. Let's get started. Jadi kemarin aku ngirim dokumen yang isinya berkas-berkas persyaratan beasiswa GKS Global Korean Scholarship. Aku apply lewat University Track atau jalur universitas. Jadi aku perlu ngirim berkasnya ke kampus yang dituju. Nah, di sini aku ngirim ke KMOU atau National Korea Maritime and Ocean University. Nah, pertama kita perlu memastikan dulu kemana dokumen ini harus dikirim atau kemana paketnya ini harus dikirim. Harus ada namanya serta alamat yang jelas kayak kecamatannya, distriknya, atau subdistrik, dan lain sebagainya itu. Terus kita bisa masukkan dokumen itu ke dalam amplop coklat. Kemudian di sebelah kiri atas itu kita bisa tulis nama kita serta alamat kita di Indonesia. Dan di sebelah kanan bawah kita bisa lampirkan nama dan alamat dari si penerima atau pihak kampusnya. Kalau bisa tulisan penerima dan pengirimnya itu diketik ya biar rapi, atau kalian kalau percaya diri untuk ditulis juga nggak apa-apa, yang penting jelas bisa kebaca. Kemudian, nah ini yang sangat penting nih, jadi kemarin aku ke pos itu cuma bawa berkas doang, tapi ternyata harus ngisi semacam formulir online gitu, dan itu harus kita print hasilnya. Jadi yang kedua itu kita perlu mengisi formulir online di booking.posindonesia.co.id. Nah, di situ mengisi form kita sebagai pengirim, penerima, terus deskripsi barang dan lainnya. Itu nanti aku jelasin. Setelah selesai, kita bisa print hasil si isi formnya itu tadi. Ada di paling akhir form itu, kita bisa klik print gitu. Terus setelah print, kita baru tuh bawa dokumen kita dan printnya itu tadi ke kantor pos. Setelah itu bilang ke posnya atau ke yang jaga di depannya itu kalau kita mau kirim dokumen lewat EMS ke Korea misalnya. Terus abis itu kita diminta ngisi form lagi, cuma ini dia form tulis gitu, kayak gini. Itu ada hampir sama kayak yang di form online sih, cuma kita perlu nulis tangan gitu, dan nanti ada tanda tangan di akhirnya. Setelah itu selesai, kita dikasih tahu harganya berapa. Kemarin dokumenku itu sekitar 0,24 kilo dan aku kena biaya 293.000. Setelah kita dikasih tahu harganya dari pihak pos, udah kita tinggal tanda tangan, terus selesai. Nah, oh ya, kita nggak usah khawatir buat ngeplastikin si dokumennya itu karena dokumennya bakal diplastikin sama pihak posnya. Gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke cara pengisian yang formulir aku bilang tadi. Ini tampilan dari booking.posindonesia.co.id. Di sini kita pertama mengisi form identitas dari pengirim terlebih dahulu. Di sini kita bisa langsung isi nama lengkap, nomor telepon, email, alamat lengkap, provinsi bisa diklik, kabupaten juga nanti dipilih, kecamatan, kelurahan, dan kode pos yang nanti akan muncul sendiri setelah kita ngeklik kelurahan. Kemudian setelah kita klik next tadi, itu mengisi form untuk penerima. Jadi di sini nama penerimanya siapa, nomor telepon pribadi maupun kantor,
kemudian emailnya, email dari kampus atau orang terkait, alamat lengkap, negaranya, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan atau kelurahan, dan kode posnya. Di sini kode posnya ngisi sendiri. Kemudian next. Kemudian tampilan berikutnya itu form mengenai detail barangnya. Di sini pertama kita bisa klik EMS, kemudian jenis barangnya dokumen atau apapun yang akan kalian kirim. Kodenya di sini kita pilih dokumen, kita bisa klik dulu terus nanti search dokumen. Nah, ini geser ke samping, bisa isi nama barang. Kayaknya sama juga nama barangnya dokumen. Jumlah barangnya 1 kalau 1 amplop gitu. Nah, nilai barang ini aku nggak terlalu yakin nilai barang itu maksudnya apa. Cuma pas aku tanya ke mbak-mbak posnya bisa diisi konversian harga barang bisa berapa aja, 20.000, 30.000, terserah. Terus di sini kita bisa isi beratnya. Nah, beratnya ini setelah kita nimbang dokumennya di pos. Jadi hasil beratnya itu setelah dikasih tahu dari orang posnya. Kemudian klik untuk dokumen diasuransikan. Selanjutnya klik next. Nah, setelah itu ada tampilan atau halaman untuk review apa yang sudah kita isi. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan kode ini, lalu klik save. Nah, setelah itu bisa klik print kalau mau langsung di print, atau klik download untuk filenya disimpan terlebih dahulu dan di print kemudian. Sekian, terima kasih.